Wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Di bab yang keempat integral kita sampai materi yang kedua, yaitu tentang penerapan integral tak tentu. Yang pertama adalah menentukan fungsi f(x) jika turunan atau f aksen x dan fa diketahui. Misalkan turunan pertama dari fungsi f(x) itu adalah f aksen x sama dengan fx ya, f-nya kecil, telah diketahui, maka fungsi f besar x dapat ditentukan dengan rumus f besar x sama dengan integral f kecil x terhadap x atau dx. Hasil integral tak tentu dari f kecil x memuat konstanta ya pengintegralan c. Nilai c dicari dengan memanfaatkan nilai f besar A yang diketahui. Selanjutnya, contoh. Diketahui fungsi f besar x sama diketahui fungsi f besar x dengan f aksen x-nya adalah 4x-7 dan f3-nya sama dengan 5. Tentukan rumus fungsi fx. Penjelasan. Fungsi f besar x itu ditentukan melalui pengintegralan f aksen x sebagai berikut. F besar x sama dengan integral dari f aksen x terhadap x atau dx. Nah, berarti integral dari apa? 4x-7 dx. Nah, integralnya dari 4x dx dikurangi integral 7 dx ya. Artinya dipisah. Mengintegralkan satu-satu. Operasi pengurangan itu diintegralkan satu-satu. Integral 4x dx berarti 4/2 karena pangkatnya 1 ditambahkan 1 jadi 4/2, x-nya pangkatnya 2 plus c1, katakanlah konstanta yang pertama c1. Kemudian integral 7 adalah 7x plus c2, katakanlah konstanta yang kedua. Nah, kalau digabung berarti 4/2 itu 2x kuadrat min 7x plus c. Kita ambil umumnya. C1 konstanta 1 tambah konstanta 2 kan menghasilkan konstanta baru. Nah, diwakili saja dengan c misalnya. Nah, itu adalah f besar x. Dari soal diketahui bahwa f3 itu sama dengan 5. Maka, nah, lihat fx-nya kan ini tadi 2x kuadrat min 7x plus c. Berarti kalau f3 sama dengan 5, 2 kali 3 kuadrat min 7 kali 3 plus c sama dengan 5. 2 kali 3 kuadrat itu 18. 7 kali 3, 21. Nah, jadi min 3 plus c sama dengan 5, maka c-nya ketemu 8. Jadi, fx-nya adalah 2x kuadrat min 7x ditambah c-nya adalah 8. Ini jadinya. Selanjutnya, yang kedua adalah penerapan dalam menentukan persamaan kurva. Persamaan kurva y sama dengan f besar x dapat ditentukan jika diketahui gradien garis singgung kurva turunan y dan sebuah titik pada kurva. Selanjutnya contoh 2 ya. Turunan kedua dari suatu persamaan kurva ditentukan oleh y double aksen 12x plus 10. Kurva tersebut melalui titik negatif 1,7 dan gradien garis singgung di titik tersebut sama dengan 5. Tentukan persamaan kurva tersebut. Penjelasannya. Nah, turunan pertama atau y aksen diperoleh dari integral berikut. Kalau y aksen berarti hasil integral dari y double aksen gitu. Y aksen sama dengan integral dari y double aksen terhadap x. Berarti integral dari apa? 12x plus 10. Loh, apa hasil integralnya? 12/2. X-nya berpangkat 2 ditambah 10x plus c ya. Plus c. Katakanlah dia c1. Kalau disederhanakan 12/2 itu 6. 6x kuadrat plus 10x plus c1.
Nah, turunan pertama atau Y aksen itu menyatakan gradien garis singgung kurva di titik min 1,7 sama dengan 5. Ya, ini tadi di soal diketahui kurva tersebut melalui titik sekian dan gradien garis singgung di titik tersebut sama dengan 5. Ya. Jadi gradien garis singgung kurva di titik ini sama dengan 5. Itu bisa didapat dari turunan pertama. Berarti 6x kuadrat plus 10x plus C1 dengan x-nya adalah negatif 1. Berarti 6 dikali negatif 1 kuadrat ditambah 10 dikali negatif 1 tambah C1 sama dengan 5. Jadi 6 kali 1 min 10 plus C1 sama dengan 5. 6 kali 1 6 min 10 plus C1 sama dengan 5. Min 4 plus C1 sama dengan 5 berarti C1 sama dengan 9. Sehingga diperoleh Y aksen adalah Y aksen tadi yang C1-nya belum diketahui. Y aksennya adalah 6x kuadrat plus 10x plus 9. Selanjutnya, persamaan kurva Y merupakan atau diperoleh dari operasi pengintegralan sebagai berikut. Kalau Y berarti hasil integral dari Y aksen terhadap X. Berarti integral dari 6x kuadrat plus 10x plus 9 dx. Ya, berarti 6 per pangkatnya tambah 1, 3. X pangkat 3. Ditambah 10 per 2. X pangkat 2. Kalau integral angka 9x tambah C2. Ya, supaya ada perbedaan di sini C dengan indeks 2. Nah, berarti kalau disederhanakan 6 per 3 itu 2, 10 per 2 itu 5. Ya. 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 9x plus C2. Dari soal diketahui kurva melalui titik negatif 1,7. Ya kan? Sehingga, ini kan persamaan kurva ini. Sudah Y kan? Nah, berarti 2 dikali negatif 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah 9 dikali negatif 1 ditambah C2 sama dengan 7. Berarti 2 dikali negatif 1 pangkat 3 itu kan negatif 1. Negatif 1 kuadrat itu 1. 9 kali min 1 itu min 9 plus C2 sama dengan 7. 2 kali min 1 itu negatif 2. 5 kali 1 itu positif 5. Min 9 plus C2 sama dengan 7. Sederhanakan, min 6 plus C2 sama dengan 7, maka C2 sama dengan 13. Jadi persamaan kurva yang diminta adalah ini tadi 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 9x plus C2-nya adalah 13. Selanjutnya, yang ketiga penerapannya adalah menentukan persamaan gerak benda. Ya, jadi jarak merupakan hasil integral dari kecepatan. Kecepatan merupakan hasil integral dari percepatan. Contoh, laju benda V pada saat T ditentukan oleh persamaan V sama dengan 6T min 5. V dalam satuan meter per detik dan T dalam satuan detik. Pada saat T sama dengan 4 detik, posisi benda S berada pada jarak 35 meter dari titik asal. Tentukan posisi benda S sebagai fungsi waktu. Penjelasan. Jarak atau S itu adalah hasil integral dari kecepatan atau V terhadap T dt. Berarti di sini adalah integral dari 6T min 5 dt. Nanti integral 6T 6 per 2T kuadrat. Integral 5 5T plus C1. Kalau disederhanakan 3x kuadrat min 5x plus C. Bolehlah C1 plus C, ini hanya identitas saja. Dari soal diperoleh pada saat T sama dengan 4, posisi benda pada jarak 35 meter. Sehingga ini ya. Ini harusnya T ya, diganti T karena di sini perubahannya terhadap T. Ya, jadi S-nya kan ini tadi 3T kuadrat min 5T plus C. Nah, pada posisi T sama dengan 4 sama dengan 35. Berarti 3T kuadrat min 5T plus C sama dengan 35.
Nah, T-nya 4 berarti 3 dalam kurung 4 kuadrat min 5 kali 4 plus C sama dengan 35. 3 kali 4 kuadrat berapa? 48. 5 kali 4 berapa? 20. Plus C sama dengan 35. Nah, berarti 28 plus C itu 35. C-nya berarti 7. Jadi, posisi benda S pada fungsi waktu T ditentukan oleh S sama dengan 3T kuadrat min 5X plus 7. Selanjutnya, yang keempat penerapannya pada bidang ekonomi. Fungsi biaya. Biaya merupakan fungsi terhadap kuantitas atau Q. Dirumuskan C sama dengan integral dari Cm terhadap Q atau dQ. Terangannya, C itu biaya total, Cm itu biaya marginal. Fungsi pendapatan, ini hampir mirip juga. Pendapatan merupakan fungsi terhadap kuantitas juga. Nah, disimbolkan R. R sama dengan integral dari MR terhadap Q. Terangannya, R adalah pendapatan total, MR adalah pendapatan marginal. Selanjutnya, contoh. Biaya marginal suatu perusahaan ditentukan oleh Cm sama dengan 3Q kuadrat plus 6Q min 5. Dan biaya tetap Q dan biaya tetap K sama dengan negatif 5. Dengan K adalah konstanta integrasi. Tentukan persamaan biaya total. Penyelesaian. Nah, C itu kan integral dari Cm terhadap Q dQ. Berarti integral dari 3Q kuadrat plus 6Q min 5 terhadap Q dQ. Nah, berarti 3 per 3 Q pangkat 3. Ini plus ya harusnya ya, mengikuti soal ya. Jadi 6 per 2 Q pangkat 2 min 5Q plus K. 3 per 3 itu 1, 6 per 2 itu 3, ini min 5Q plus K. Nah, diketahui nilai K di soal adalah negatif 5, maka persamaan biaya totalnya adalah Q pangkat 3, C sama dengan Q pangkat 3 plus 3Q kuadrat min 5Q min 5. Selesai. Nah, demikianlah presentasi atau materi untuk hari ini. Silakan dicatat di buku catatan, kemudian kerjakan tugas pada